Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapaknya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kayim pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 atau pada tanggal 19 IR 5782 diambil dari kitab Imamat 22 ayat 19 sampai 20 saudaraku, dan kita hari ini memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-24. Kita sama-sama berdoa saudaraku. Terberkatilah Yahweh Elohim kita, Raja alam semesta, yang menguduskan kita dengan perintah-perintahnya, yang memerintahkan kita untuk menghitung Omer yang ke-24. Amin saudaraku. Dalam Imamat 23 ulangi 22 ayat yang ke-19 sampai 20 saudaraku, berkata demikian saudaraku. Hendaklah sesuai dengan kerelaanmu yang sempurna jantan dari antara kawanan lembu serta domba-domba, dan dari antara kambing-kambing semua yang cacat kamu tidak boleh mempersembahkannya, karena hal itu adalah sesuatu yang tidak layak bagimu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah tentang persembahan yang layak dan yang tidak layak saudaraku. Bapak yang menetapkan hal ini. Semua persembahan-persembahan yang diberikan kepada Bapak haruslah binatang yang memang Bapak sudah tetapkan, semua harus yang baik, yang sempurna saudaraku. Tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada timpang, tidak boleh ada yang patah ataupun korengan, demikian saudaraku. Semua harus yang terbaik. Bapak yang menghendaki hal itu, dan itulah persembahan-persembahan yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Hal ini memiliki relevansi saat ini saudaraku. Bukan berbicara tentang domba atau binatangnya, karena itu sudah digenapi di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, tapi berbicara kualitasnya saudaraku. Dalam kita datang ke hadirat Bapa Yahweh, dalam penyembahan kita, dalam kita membawa seluruh kehidupan kita, datang ke hadirat Bapa Yahweh, kita harus membawa sepenuhnya saudaraku, roh kita, jiwa kita, hati kita, tubuh kita, kita bawa semuanya ke hadirat kemuliaan Bapa Yahweh. Dan ini relevansi yang juga dinyatakan di dalam kitab Roma 12 ayat 1 yang berkata demikian saudaraku. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang bijak saudaraku, atau yang sejati. Jadi dalam ibadah-ibadah sama halnya dengan saat memberikan persembahan kepada Bapa Yahweh, kita bawa seluruh kehidupan kita saudaraku, baik semua yang ada, kita bawa sepenuhnya ke hadirat Bapa Yahweh saudaraku, dengan kesungguhan hati kita, dengan kekudusan yang ada pada kita, kita bawa semua ke hadirat Bapa Yahweh. Itulah ibadah yang sejati. Jadi dalam ibadah-ibadah pertemuan kudus, baik itu melakukan penyembahan pribadi kita, kita membawa seluruhnya saudaraku ke hadirat Bapa Yahweh, karena itu kehendak Bapa Yahweh. Alangkah kita ruginya saudaraku bila kita sudah datang untuk beribadah di Kehilat, namun sampai di sana hanya tujuan untuk sebagai seolah seremoni biasa, atau karena sungkan kepada gembalanya, kepada ibu gembalanya, atau kepada yang lain, atau menganggap sesuatu hal yang biasa. Bukan seperti itu saudaraku, kehendak Bapa Yahweh. Saat kita melakukan ibadah, bawa semua seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup itu saudaraku, hadirat Bapa Yahweh. Dan lewat pujian penyembahan yang kita bawa dalam penyembahan-penyembahan kita dalam saat ibadah, itulah yang Bapak kehendaki dengan kesungguhan hati kita saudaraku, bukan hanya yang biasa-biasa. Karena dasarnya, awalnya juga Bapak yang menghendaki semua persembahan itu harus diberikan yang baik, yang sempurna itu saudaraku. Mari saudaraku, kita benahi konsep ibadah-ibadah kita ke depan kembali. Kita bawa dalam penyembahan kita. Bila memang harus kita angkat tangan kita, kita angkat tangan kita dengan sungguh-sungguh saudaraku, untuk melakukan penyembahan-penyembahan di hari-hari yang sudah Bapak tetapkan dalam pertemuan kudusnya itu saudaraku.
Karena lewat disitulah kemuliaan Bapa Yahweh turun, karena itu memang perintah Bapa Yahweh langsung. Amin. Sukses besar terus buat kita semua. Biarlah lewat hal ini kita diteguhkan kembali, dikuatkan kembali untuk kita menjalankan ibadah-ibadah pertemuan kudus kita di hari-hari yang akan datang lebih baik lagi untuk sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman. Dari teman ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa, ya kita tidak dipermalukan. Janji firman hidup kita diberkati, semua usaha pekerjaan kita diberkati saudaraku. Dan janji Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua masih ada keselamatan untuk kita. Ada, karena dialah Mesias, dialah juru selamat bagi kita. Amin, haleluya, shalom saudaraku.